Kami akan kembali. Speednya aja nih biar lolos dari Meteor Shower. Yes, Holy Baptism juga bisa aja diambil karena Bener. bisa melakukan stun. Tapi permasalahannya seperti yang aku bilang, Valir bisa mendorong itu semua. Oke, Valir bisa mendorong itu semua. Last pick untuk tim EVOS SG kali ini. Apakah yang bakal di-pick kali ini karena memang udah ada support, udah ada fighter-nya juga. Masih butuh satu marksman atau mereka mau bermain assassin atau bahkan dua mage. Semua masih possible di sini. Tapi kalau misalnya greedy untuk ngambil Kara Esmeralda udah ada counternya juga dengan keberadaan seorang Kari sendiri. Kalau aku sih ngerasa enak dua-duanya ya. Kalau mau Granger enak, Bruno juga enak banget sih. Kalau Assassin juga enak kayak Busa atau Hellheart, udah optimal banget. Betul. Tapi dengan adanya Bruno, movement speednya luar biasa juga karena dia punya jarak jauh juga sih kalau menurut aku pribadi. Tapi balik lagi, kalau Bruno yang diambil artinya banyak banget jarak yang bisa dimanfaatkan dengan damage-nya dari EVOS SG. Betul banget, tapi di sini ada satu yang menarik juga. Gue pikir bakal ada dua revitalize dari tim Impunity, tapi ternyata tidak. Rafaela berubah jadi flicker, sayang sekali. Padahal tadi kalau misalnya dua. Guard masih bisa. Ya, nah betul. itu dia makanya kayak beda banget. Kalau misalnya Chang'e bisa kayak gitu, gue lagi mikir nih. Chang'e bisa kayak gitu sih gila. Chang'e tuh kayaknya auto ban sih. Terlalu optimal sih. Terlalu OP, bener. Terlalu OP banget dan kita bakal masuk dalam in-game-nya aja. Ini adalah game pertama dari Best of 3 Series. Group Stage Group A Impunity melawan EVOS SG. Yes, betul sekali, dimana kali ini dari Impunity sudah ada Harit, Kari, Tamus, Baxia dan juga Rafaela. Sementara dari EVOS SG sudah ada Hylos, ada Masha, ada Valir, Bruno dan juga Chang'e. Di mid sudah rame banget dan terkena stun satu What? Ya aku kira What yang What. Tapi ternyata namanya juga sama What. Yes. Tapi yang kalau di Indo A sama TT-nya kecil. Yes, betul banget. Tapi ini langsung aja karena jungle yang sementara Baxia berputar-putar di sana. Dia kayak mau sedikit mengejek sih sebenarnya. Langsung aja terkena stun tapi belum melakukan apa-apa. Yes, buffnya berhasil dicuri. Gimana nih kali Jen? Oh, tapi ini unik juga sih kalau menurut aku. Yang jadi supportnya malah Chang'e? Atau gimana? Kenapa Valirnya yang berada di tengah kali ini? Enggak. Naikin level doang. Itu naikin level doang. Tapi flicker digunakan tadi, Zenz hampir saja terkena damage yang sangat besar. Volley kick juga sudah dilakukan. Tapi lihat harus pulang di sana Karinya. Dan dihalangin dong sama Tamusnya. Itu keren banget sih. Keren banget, dan kalau kita lihat dari di sini yang agak sedikit sedih adalah nanti marksman-nya bisa dibawa sampai kapan gitu loh, kayak sendirian ke Ari di sisi atas, jadi saya offlaner dia di sisi atas dan berat banget laning phase-nya karena bertemu dengan Bruno dan bolak-balik ada pergerakan dari Hylos atau enggak Valira ke arah atas juga gitu. Makanya dia punya mass di mana itu bisa mendapatkan EXP sedikit lebih longgar ketika dia solo. Dia dibiarin solo, yang penting nggak mati. Nanti bakal ada snowballing dari turret yang bakal dicuri sama Harit karena Harit fungsinya adalah mencuri turret di hampir menit kelima lah. Oke, tapi di sini juga Masha-nya juga di-push di lane-nya sendiri, kayak gak bisa bergerak bebas. Biasa kalau kita lihat Masha, permainan Masha adalah ke arah jungle musuh, ke arah buff-nya dan mencoba mencuri segalanya. Tapi zaman Force sudah dibuka di sini mencoba untuk nge-secure ke arah Turtle, cari vision kali dari seorang Paragon, tapi kita lihat situ Turtle berhasil di-secure sama Harit dan kita lihat situ Meteor Shower. Lebatism tidak mengenai siapa-siapa tapi langsung mundur begitu saja dua tim ini. Langsung tidak mau engage sama sekali, tapi lihat Wattnya masih berada di depan. Apa yang akan dilakukan? Gak apa-apa, sementara Masha menunggu kali ini Paragon. Hanya dicolek-colek saja, di mid-nya masih sedikit dipush oleh Hylos tapi sudah dibantu sama Kari. Betul banget di sini. Oke, agak sedikit keunggulan di sini untuk tim Impunity karena memang tadi berhasil mendapatkan ke arah Turtle. Tapi perbedaan networknya tidak terlalu jauh gara-gara turret di sisi atas tuh berhasil diambil juga sama tim EVOS SG. Belum ada pergerakan dari Hari, tapi kali ini Paragon terkena stun dan ada stun sedikit. Wait, terkena stun lagi Jopel, nggak bisa kemana-mana. Ada Spite One dan Rafael tidak bisa dilakukan apa-apa. Meteor Shower tidak bisa mengunci siapa-siapa, tapi Watt terkena stun kali ini. Harus kabur ke belakang, sementara Inferno dibuka oleh AF. Tapi lihat di depan sana Sol masih mengejar-ngejar hingga mendapatkan satu buah Watt. Dan satu kill, dibalaskan dengan satu kill walaupun agak sedikit kerugian untuk mendapatkan first blood terlebih dahulu. Untuk yang dapetin first blood dapetin keunggulan. Yes, tapi kalau kita lihat replaynya di sini, first blood dari seorang Watt di sini sebenarnya menahan damage dengan adanya Revitalize dan juga Glorious Panther tidak segampang itu ya. Ternyata damage-nya terlalu besar dari tim EVOS dan dari Impunity. Tapi kita lihat di sisi bawah di sini Sol bakal dikejar-kejar. Masih ada momen tapi nggak bisa kemana-mana lagi karena langsung dipotong
darahnya oleh Paragon. Ini yang aku Betul. bilang tadi, dia bisa menetralisir Masya dan juga Hylos. Jadi kayak nggak akan ada apapun yang bisa dilakukan oleh keduanya. Tapi lihat JOPL coba menghalangi, langsung melakukan stun lagi. Tapi di mid lane-nya langsung ada Zaman Force mencoba mengejar Odir Bambi. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan Odir Bambi juga agak terkurung. Jadi dua laning phase di sisi tengah dan sisi bawah dikurung, sepertinya tidak boleh keluar dari zonanya. Dan Bruno yang diserang kali ini masih bisa tackle. Tapi lihat Potato mundur ke belakang sebentar Meteor Shower-nya karena boom masih bisa kabur. Boom. Tapi hampir terkena stun oleh Valir. Yes, dan Valir memberikan efek burning juga sepertinya. Dan Ada kita lihat- JOPL. dan tidak ketahuan posisinya dan bakal masuk dengan adanya Ring of Punishment Dan sepertinya. ini ditabrak lagi sama Baxianya. JOPL nggak bisa kemana-mana, ada Goodness Pathway kabur aja. Tapi Turtle diamankan oleh tim Impunity. Begitu pula dengan turret yang diambil di mid lane oleh Chang'e-nya. Ini akan jadi trade yang sangat baik untuk kedua tim. Tapi lihat bawahnya di pressure lagi. Paragon mencoba menjadi bola, kali ini menjadi roda. Jadi Yoyo sepertinya dan masih di knockback lagi sama seorang Valir. Yes, masih mencoba kaburkan di sini Paragon. Ingat ultimate-nya sudah diaktifkan sama Valirnya. Ini yang tadi aku bilang, semua bisa dinetralkan oleh Ace atau Valir. Betul banget, dan di sini Hellfire. Sama Tapi what? Force langsung dikeluarkan. Terkena stun lagi. Tapi lihat tadi Chang'e membantu di stun lagi oleh JOPL. Meteor Shower-nya sangat sakit ke arah Baxia kali ini. Sementara Watt-nya di belakang mencoba menghindari semua damage yang diberikan oleh Bruno. Potato. Yes, Bruno-nya kali ini masih bisa kabur. Benar banget. Masih bisa kabur dan masih mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi tadi di sini 3-2 posisinya dengan 2 turret blast yang diambil sama EVOS S. Sebenarnya kalau kita ngomongin masa keuntungan dan kerugian, di sini EVOS SG karena berhasil mengambil turret, dia punya 1000 lebih tinggi. Tapi maksudnya mereka agak sedikit rugi karena turtle buff-nya masih bisa diambil sama Impunity 2 kali. Betul banget, dan aku suka banget pergerakan dari EVOS SG di menit kelima ini ketika Masyanya mulai melakukan rotasi ke arah turret. Dia tahu kayak dari tadi Haritnya mencoba melakukan war atau mencuri turret tapi gagal. Akhirnya dimanfaatkan oleh EVOS SG, Masyanya pindah rotasi dari bawah ke atas. Betul. Dan akan mencoba mencuri turret-turret yang ada di lini dari Impunity. Benar, karena harus memanfaatkan keunggulan early dari seorang Masya. Dan gitu. ini dia langsung aja ke arah atas, tapi ternyata di bawah Paragon mencoba melakukan stun, berhasil tembusnya Mop of Inferno tapi nggak bisa menyelamatkan dirinya. Dan karena boom, nggak bisa Oh my god, tapi di sisi atas juga Masya berhasil mendapatkan turret. bersama Chang'e juga. Betul juga di sini, dan Pak Impunity bener-bener insist mau dapetin cara Potato di sisi bawah, tapi Potato juga nggak sendirian, dia masih ditemenin sama Hylos. Oh Langsung my ada god. Zaman Force mengudus Pathway juga ke arah belakang, tapi lihat Paragonnya nggak bisa ngapa-ngapain. Potato coba kabur, kali ini diajar oleh Watt hingga ke turret kedua, tapi masih bisa kabur. Sementara Hylos berdiri tegak di sana, dibantu oleh Odir Bambi. Belum ada Meteor Shower, di stanka kali ini JOPL belum melakukan apapun, tapi lihat masih ada dash. Kali ini cuma ada Ring of Punishment doang, tapi Masyanya mencoba menunggu, kali ini diusir. Dan gak bisa ngapa-ngapain, terkena stun oleh Valir. Sebentar flicker ke belakang dan masih mencoba dibantu oleh S-nya melihat ada satu buah kill yang bisa dimanfaatkan oleh Soul. Paragon menjadi roda ke arah belakang. Sementara kali ini Turtle ketiga bakal diamankan oleh EVOS SG. Oh my god, tadi bener-bener, oh my god, di sini JOPL masih mencoba untuk menyelamatkan diri dengan Glorious Pathway. Tadi sebenarnya dia revitalize di situ, udah bener-bener sekarat, tapi dia masih bisa untuk memanfaatkan keadaan. Dan tadi fokus EVOS SG untuk mendapatkan boom dulu sebelum fokus untuk mendapatkan lainnya dengan Meteor Shower, itu ngebuat warnya jadi menang banget buat tim EVOS SG. Karena gak ada lagi Holy Baptism dari seorang Ravella dan juga movement speednya jadi gak cepat gitu loh dari Impunity. Dan begitu ada stun oleh Valir, damage juga ngeburst banget. Bener dan banget. itu enak banget langsung dimanfaatkan oleh teman-teman dari EVOS SG. Bener banget. Masyanya sih yang tadi sempat kebingungan. Oke, ini gimana cara nangkep Valirnya? Terkena stun oleh bukan Valir tapi Watt. Watt. Dan dia malah terjebak juga tadi ya. Ya, betul banget. Sementara ini Glorious Pathway digunakan, Zaman Force dibuka. Lihat Zen yang mau kemana, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah selesai warnya. Tapi lihat, mereka harus pulang. Bakal ditabrak oleh Odir Bambi. Meteor Shower belum digunakan. Sementara Soul sendirian lawan Atef. Kali ini Atef yang terpukul mundur. Tapi dia tidak menyerah dari Soul. Inferno-nya dibuka oleh Atef. Tapi Soul langsung berpikir ulang. Apakah dia akan harus maju atau tidak. Sementara di bawah kayaknya bakal jadi ancaman juga untuk karinya. Dan bahkan di sini lihat Odir Bambi berhasil mencolong
buff dari seorang Watt. Watt gak punya buff sama sekali. Dan tadi di sisi atas Futso udah melakukan pushnya terus-terusan. Lihat EVOS SG, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kill, ini menit 9 itu cuma 10 kill totalnya. Tapi efektif banget ketika mereka bermain objektif. Karena memang fokus dari EVOS SG adalah turret, dan turret. Sedangkan Impunity, mereka hanya berhasil memberikan damage 50% terhadap turret di sisi bawah. Sisanya belum tersentuh sama sekali. Betul banget, sementara ini JOPL langsung terbreak armornya, tapi lihat langsung dipukul sama Zenz, tapi nggak berani maju karena ada Bruno. Zaman first sudah dibuka di mid, tapi lihat kali ini Sol ke depan, tapi darahnya hilang begitu saja. Terkena banyak damage dari 3-4 bahkan dari Impunity. Betul banget. Kalau kita ngomongin masalah turret, sebenarnya lebih enak Harit. Tapi karena advantage di mana EVOS SG nggak kalah-kalah perangnya, tapi kita lihat ini Meteor Shower langsung dikejar oleh Baxia, tapi Baxianya gagal dan Zaman Force kali ini terkena stun, didorong balik, terkena stun lagi Haritnya, tapi nggak bisa ditutupi lagi. Zenz yang berhasil mendapatkan 1 kill, Glorious Pathway dibuka, tapi lihat terpukul mundur saja dari Impunity, masih coba ditendang-tendang oleh Potato kali ini. Masih belum bisa mendapatkan kill dari kedua tim lebih lanjut, tapi Lordnya bakal dicolek-colek sama Impunity. Tapi kalau menurut aku jujur, ini bakal jadi bagus banget untuk EVOS SG karena memang mereka terus-terusan ngambil buff dari tim Impunity. Akankah Lordnya benar-benar bisa diambil? Diambil ternyata oleh Retri, dan ternyata Zaman Force sudah dibuka. Tidak ada perangkap Paragon di tengah-tengah para pemain dari EVOS SG. Kayaknya nggak bisa kemana-mana lagi. Betul banget. Harus bisa di shutdown dengan pertukaran Lord di tangan mereka. Tapi di sini Bruno gue yakin juga bisa nge-clear dengan cepat. Apalagi dengan bantuan seorang Chang'e. Perbedaan sekitar 5.000 dipegang sama EVOS SG saat ini, dan Chang'e-nya sudah menyelesaikan Ice Queen One beserta dengan Glowing One, dan juga ada satu item untuk ini ya, untuk armornya juga sih. Yang Oke, mana? ada ya untuk armornya juga ya. Yes, itu dia. Untuk Retribution level 2. Oke, dan kita lihat sini udah ada Berserker's Fury dan bakal ke Endless Battle dari arah Bruno-nya. Miracle of Endurance enak juga sih sebenarnya kalau kita ngomongin ada Chang'e, karena Tamusnya nggak bakal bisa nge-heal banyak-banyak karena Inferno kan regennya jadi nambah kan. Betul banget. Itu masih didapetin dong sama Bruno-nya tadi. Apanya? Buff-nya, walaupun mau dicari, tapi lihat Zaman Force-nya hanya ingin turret saja, Oh masih my bisa God. diusir. Tapi lihat di atas, diam-diam Masyanya mencoba mendapatkan turret inhibitor di arah top lane, tapi masih ada arrival dari Athens. Tapi ini ngebuat masalah pergerakannya Masya tuh cepet banget, larinya tuh cepet banget. Betul banget, Tamus kayaknya nggak bakal bisa mengejar, tapi ini bakal dipotong nggak jalurnya sama Masya. Masya berada di belakang, dan lihat sana JOPL sendirian. 4 melawan 5 kali ini, Tamus terlalu jauh, tapi belum berani maju dari EVOS SG. Hanya Meteor Shower saja karena Zen, tapi lihat langsung dipotong oleh Watt. Wattnya nggak mengeluarkan Zaman Force sama sekali. Tamus berada di atas, ditaruh satu top lane dari tim EVOS SG. Dan Masyanya di sini nge-cut minion wave-nya kali ini, coba untuk ngebuat pergerakan dari tim Impunity. Ada Baxia dengan Nosnya. Paragon berhasil melakukan stun, langsung ditadangin aja oleh Atef. Inferno pop out, tapi lihat di belakangnya sudah ada Hylos, masih bisa kabur oleh Sol. Tapi kali ini harus hati-hati karena JOPL sendirian di depan sana. Sementara Masya ingin menambahkan HP-nya. Ya, dan dia kayak maling sendal di hari Jumat. Ya benar-benar kencang banget larinya. Aduh, Satu map ini. Ini kamu kebanyakan temenan sama Oji ya, sama Ranger Emas. Maling sendal mulu ingatnya. Abis maling make up, masa apa gimana? Soalnya emang cepet banget pergerakannya. Dan hero-hero seperti ini ya memang mengacaukan peradaban gitu loh. Betul banget. Peradaban nggak segitu. Bernyadar ya. Nggak segitunya Ya, dong. oke. Tapi nggak, kalau kita ngomongin masalah movement speed seperti yang tadi kita udah sempat lihat, di mana Tamusnya my God. Arrival ke atas, tapi sebenarnya bisa diperangin 5-5-nya sama Masyanya. Bener banget. Tapi di sini Hylosnya bikin ke arah Oracle, Yes. terus dia Revitalize, Yeah. terus dia Glorious Pathway. Yes. Dimana kita tahu regen HP dari gara-gara Oracle itu cepet banget. Yes. Gue gak kebayang regennya secepat apa, dan dia kayaknya mau nggak tahu ke arah apa. Dia masih bisa ke arah Dominance Ice sih itu. Ya tapi dia masih ada elegan game sih, kayak lumayan juga untuk maksimum HP dan SP-nya juga. Makanya ini kayak kok sadis Meteor ya. Shower tidak mendapatkan apa-apa, tapi Paragon juga cukup sangat-sangat sakit. Oli Baptism dikeluarkan begitu saja, sementara di bawah Masya dan Tamus sedang bercengkrama. Nah kalau misalnya
buffnya berhasil bisa diambil sih. Sama, ya bisa ternyata Papa Inferno langsung saja cakar-cakaran Tamus dan juga Soul. Apakah Atef akan dihidangkan kali ini? Tidak, ternyata tidak berhasil dimakan sama Soul. Tapi lihat JPL di cover. Divine Glaive sakit banget dari seorang. Langsung saja diambil kali ini. JPL masih bisa bertahan, tapi Ace harus hati-hati, satu hit lagi. Sementara Paragon hampir saja terkena sound, dihajar balik oleh Soul. 5-5-nya masih hidup dari EVOS SG. Sementara Lordnya 11 detik lagi. Apakah mau inhibitor Tarut atau langsung ke Lord? Kayaknya ke Lord. Kayaknya lebih aman ke Lord. Odir Bambi setelah bikin Divine Glaive itu ngarahin ke arah Watt sama Paragon sih jadi maaf, sakit. Betul banget akhirnya Zen DHS kali ini langsung potetonya ke belakang dengan flickernya. Gak mau mati karena ini momen-momen krusial untuk EVOS SG. Betul. They will come back as a winner atau jangan-jangan dicuri poinnya lebih jauh lagi. Tapi mereka udah secure banget dapetin Lordnya. Udah ada Masha, udah ada Bruno, udah ada Meteor Shower juga jadi Chang'e. Mereka bener-bener fokus ngambil ke arah sana. Tapi kalau ngomongin masalah network, sebenarnya cuma beda 3.000. Men, kalau lu lihat barusan Ace itu udah nyamanin glowing one di mana kalau dia pakai ultinya. Itu bakal sakit banget, sementara Ate bakal dikejar lagi stunnya udah dikeluarkan. Inferno-nya pop out tapi Chang'e Meteor Shower gak bisa nge-heal tapi masih bisa mendapatkan sebuah Masya di bawah. Well, pertukaran yang sangat tidak baik, ternyata tidak ada split push lagi dari Masya. Sementara ini EVOS SG masih berada di tengah, mencoba melakukan sedikit hit-hit ke arah Lordnya bakal gebuk ke arah inhibitor di sisi sana, tapi sudah hilang. Yes, sudah dicicil manja sama Zensnya. Watt mencoba cover kali ini tidak bisa mendapatkan potato, tapi itu sakit banget. Sinkronnya doang, Meteor Shower juga udah ke arah Watt kali ini. Hanya mencicil saja, tidak memberikan impact apapun kecuali ya Super Minion masih berada di atas dan juga di tengah. Iya. Keunggulannya untuk tim EVOS SG saat ini adalah wave minionnya semua bergerak ke arah Infinity gara-gara ada efek dari buffnya Lord tadi. Betul sekali. Dan kalau kita lihat secara item sebenarnya Harit pun tidak tertinggal terlalu jauh dari seorang Valir, tapi dari seorang Valir karena Chang'e-nya sih agak sedikit sadis, dia sendiri hampir memegang 3.000 perbedaan dengan seorang Harit. Nah itu dia tuh, dan masalahnya dia mau kemana Haritnya? Ya Holy Crystal kah? Atau jangan-jangan dia mau, kalau menurut aku sih Genius One sih oke juga sih. Genius One juga sakit sih. Iya dia bisa nge-cut armornya untuk Magic Resistance. Divine Glaive juga boleh lah kalau gitu. Divine Glaive boleh sih, cuman kan lebih enakan Genius One. Lebih enakan Genius One kalau menurut aku. Sama sih, aku juga bilang gitu. Tapi kita akan lihat kayaknya bakal jadinya ntar di menit 17 atau 18 ya. 18 sih kayaknya. Ya, mungkin sebentar lagi tidak begitu jauh sepertinya, tapi kita lihat dari posisi sekarang lagi-lagi ya perbedaan kill tuh tidak terlalu jauh di sini, perbedaan antara Infinity dan juga EVOS, dan mereka bermain dengan cukup sengit. Aku pernah dengar dari salah satu tim player di atas menit 15 itu udah nggak peduli sama network, nggak peduli sama sekali. Karena itu adalah udah ngandelin momen positioning networknya, karena networknya itu nanti bakal berimpact kayak gonta-ganti itemnya dikit doang. Karena rata-rata core-nya udah punya 6 item. Kayak gitu. Jadi kayak tinggal gimana caranya manfaatin warnya aja. Sementara Paragon di sini mencoba membuka map dengan sangat leluasa. Dia memang nggak bisa dihentikan kecuali ditabrakin badannya sama hero lain. Tapi kalau ditabrakin langsung begitu aja, ini kan bakal jadi advantage untuk Impunity juga. Betul. Karena begitu ditabrakin ternyata kena stun. Benar. Pergerakannya bakal jadi nggak enak banget, tapi kita lihat di sini JPL tadi bikin ke arah Dominance Ice, udah bikin ke arah Oracle juga. Gua nggak tahu dia next mau bikin ke arah mana gitu loh, tapi barusan ada Shadow Mask, jadi mungkin bakal ada sneaky move dari tim EVOS SG untuk mencoba untuk nge-pick off sebelum nanti Lordnya datang. Kalau mereka mau fight, this is the moment sih. Kalau memang abis ini mereka baru fight, itu bakal jelek banget. Dan di sini Soul kayaknya menunggu momen keberdatangan dari seorang Bruno juga, tapi sayang sekali gak dilanjutin. Ya, tapi tadi kayaknya ada efek Windtalker, jadi kayaknya emang udah bagus banget sih dia udah punya Windtalker. Tapi lihat, dia langsung Divine Glaive seperti yang diharapkan oleh Velajev. Mungkin mau kritikal. Iya. Kritikal dalam ini ya, Magic ya. Iya, tapi Meteor Shower-nya udah kebuka, di situ udah kepake. Tapi Zaman Force langsung dibuka kali ini. JPL dalam bahaya, langsung saja dinetralkan oleh Ice. Tapi masih belum bisa. Sementara Potato langsung kabur ketika Watt yang loncat ke arah bus. Tapi sementara ini Masyanya
mau coba garuk-garuk tapi Tamusnya rival. 10 detik lagi Lord. Apakah Baxia berhasil memotong kali ini? Tidak ada flicker Soul. Langsung lari aja, ya Allah kayak maling beneran deh ini. Tuh kan, kebanyakan teman sama Ranger emas kayak kan. Iya, Ranger emas ternyata bad influencer. Bad influencer. Tapi kali ini gak ada yang mati sama sekali, bakal riskan banget kalau mereka ke arah Lord dan Paragon. Mencoba mencari-cari pergerakan dari tim EVOS SG dan udah mulai kelihatan. Gak boleh sampai kena pick off nih ya. Oh, hampir saja tapi Potato memberikan sedikit banyak damage dan lihat Meteor Shower-nya benar-benar impact sekali. Bakal immortality dari Baxia juga pecah kali ini. Oh, Zaman Force belum dibuka tapi lihat siapa yang kena stun. Ternyata Zaman Force-nya dibuka oleh Watt. JOPL berhasil melakukan stun. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi dari Watt. Langsung saja mundur. Sementara melihat Masyanya sebagai pelari terhandal di Land of Dawn. Langsung ke arah bawah. Mencoba mencakar-cakar kali ini Soul. Melihat ada Paragon langsung kabur terbirit-birit. Sementara di arah Lord-nya. Akankah disenggol atau cuma dicicil-cicil aja atau say hello jangan-jangan? Atau jangan-jangan cuma ngebait aja biar Impunity bergerak ke arah mereka. Karena resource mereka masih ada loh. Yes, tapi lihat Zens-nya tidak memiliki ultimate. Harus berhati-hati. Sementara Masyanya benar-benar seorang Kapten Tsubasa. Lari terus soalnya nggak pernah gitu berhenti. ya? Iya. Lari. Soalnya kayak Tsubasa banget kan. Bener sih, nggak salah. Gawang ke gawang tuh larinya bisa seminggu loh. Oh gitu ya? Bisa sebulan malah. Oh my god. Oke. Tapi ini benar-benar ditatar habis dan Paragon. Oh, satu bar lagi sama Force dibuka kali ini Meteor Shower-nya udah habis. Langsung diajar ternyata diambil oleh Valir knock up juga. Paragon berada di depan tapi lihat Watt-nya terkunci di area depan. Sementara Soul-nya telah datang. 2 orang hilang dari Impunity. Bahkan hampir 3 kali ini Immortal-nya pecah dari Rafaela. Sementara ini hanya ada 2. Hanya ada Baxia dan juga Atef sebagai tamusnya. Apakah bisa melakukan defensif melawan 5 dari pemain EVOS SG? Ditambah dengan Lord yang sudah bergerak ke arah tengah. Dan kali ini inhibitor tidak ada terlalu lama. Langsung dimajuin sama Soul-nya kali ini. Paragon dalam bahaya langsung jadi roda. Tapi lihat Glorious Pathway-nya coba memberikan heal. Atef tidak berhasil apa-apa dan juga langsung dihabisi begitu aja. Betul banget. Di situ cepet banget dapetin Kara base-nya dan permainan EVOS SG berubah di game kali ini. Emang kalau kita lihat permainannya cukup tight banget ya, ketat. Oh, sabar jangan marah-marah, Ketat. sabar. Oh iya. Sabar Jangan esmoni bang. Sabar bang. Dari pergerakannya. Dan kalau kita lihat pergerakannya tadi itu benar-benar kita bakal lihat nanti deh. Lihat di highlight.